Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate beberapa informasi mengenai Chelsea, terutama informasi the new manager dan juga transfer pemain. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Sidoarjo, True Blue dari Majalengka, dan True Blue dari Papua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kita ke berita pertama. Ini ada UCL semifinal leg pertama antara PSG melawan Bayern Munchen. Gue sebagai penikmat sepak bola sangat bersyukur menonton pertandingan ini tadi malam. Ini benar-benar pertandingan yang luar biasa, total attack, free flow, sebuah sepak bola yang sudah lama nggak pernah gue saksikan di era modern seperti sekarang, di mana banyak tactical, banyak batasan-batasan kepada pemain untuk melakukan hal ini dan hal itu yang membuat sepak bola tuh begitu complicated dan juga sangat terukur ya. Tapi di match kali ini sepak bola benar-benar menerobos semua batasan. 9 gol tercipta di pertandingan kali ini ya. 5-4 ini PSG berhasil membawa pulang kemenangan di Paris ya, dan akan bertandang ke Bayern Munchen di leg kedua di semifinal ini. Nah, tentu ini bukan sesuatu yang instan. PSG membangun skuadnya lewat Luis Enrique setelah ditinggal Kylian Mbappe di 2023, dan ini membuat lagi-lagi gue merasa menyesal kenapa Sporting Director ini tidak memilih Luis Enrique dan memberikan kesempatan pada saat itu untuk membangun skuad yang diinginkan oleh Luis Enrique ya. Seperti yang kita juga tahu bahwa di tahun 2023 ini Luis Enrique merupakan salah satu kandidat untuk melatih Chelsea setelah ditinggal Graham Potter ya. Pada saat itu Luis Enrique dan juga Todd Boehly dan Eghbali Bluco bertemu di London dan sudah mempresentasikan apa rencana yang akan dilakukan Luis Enrique ke Chelsea. Tapi sayangnya pada saat itu para petinggi merasa bahwa apa yang diinginkan Luis Enrique ini beyond control dan tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Bluco. Dan hasilnya 3 tahun berselang PSG berhasil menjadi juara Champions League ya di musim lalu, terus juga berhasil mendapatkan piala walaupun dikalahkan oleh Chelsea di Club World Cup. Tapi di musim ini di quarter final ini PSG benar-benar meluluhlantahkan Chelsea di babak 16 besar ya. 8-2 ini Chelsea kalah dari PSG dan kualitasnya juga terlihat sangat berbeda. Tim yang dibangun oleh Luis Enrique ini adalah tim yang bisa memenangkan apa aja menurut gue dan memainkan sepak bola dengan kemampuan tertingginya dan juga dengan seluruh apa yang bisa dimiliki oleh para pemain sepak bola ya. Tidak ada batasan, dan ini yang membuat gue sangat menyayangkan Luis Enrique gagal ke Chelsea. Tapi ya sudah berlalu, jadi biarkan berlalu dan kita akan berusaha untuk mencari pelatih baru dan semoga aja ini bisa membawa Chelsea kembali ke era kejayaan ya. Walaupun gue ragu ada yang mampu untuk menandingi Luis Enrique dengan segala tactical dan juga kemampuan dia untuk membuat tim ini ya. Kita ke berita selanjutnya, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja ke jerseymegastore.id. Di situ kalian bisa gunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Nah, di halaman website ini kalian langsung aja ke kolom tab produk, klik produk all, dan kalian bisa search aja nanti di sini produk apa aja yang mau kalian cari dari timnya, dari pemainnya ya. Ini banyak banget tabnya dan koleksinya juga banyak banget. Jadi langsung aja ke jerseymegastore.id dan langsung pilih jersey favorit kalian. Oke, kita ke berita terupdate mengenai Chelsea. Ini ada berita yang cukup menjegarkan dan semoga aja terjadi. Xabi Alonso ini diprediksi menjadi salah satu kandidat untuk pelatih Chelsea di musim depan ya. Dari Alex Kruk ini Chelsea katanya kemarin sudah melakukan approach ke agent dari Xabi Alonso ya untuk mengetahui situasi terupdate dari Xabi Alonso dan juga mungkin mengarrange katanya proposal apa yang ingin dimasukkan oleh Xabi Alonso untuk membuat Chelsea jauh lebih baik lagi dan mungkin alignment ya terhadap apa yang diinginkan oleh Bluco. Tapi harus diingat, Bluco ini mencari pelatih yang nggak terlalu take control dan semoga aja Xabi Alonso cocok ya dengan sistem yang diinginkan Bluco. Atau minimal dari awal pertemuan ini ya, berdasarkan apa yang terjadi dengan Enzo Maresca, gue berharap semoga Xabi Alonso juga bisa membaca situasi ya dan mungkin lebih
memberikan tekanan terhadap Bluko ya. Tapi ya gue nggak tahu apakah nanti Bluko akan memilih Xabi Alonso jika dia terang-terangan ya mengatakan ingin membuat squad seperti ini dan seperti ini dan seperti ini. Kita lihat aja nanti dari seluruh pool atau postingan berita yang gua keluarin mengenai calon-calon pelatih Chelsea ya. Ada 3, ada Andoni Iraola, Marcos Silva, dan juga Xabi Alonso. Ini hampir seluruh fans dari True Blue menginginkan Xabi Alonso yang menjadi pelatih Chelsea. Kita lihat nanti seperti apa perkembangannya ya. Nah di sisi lain ini Marco Silva juga sudah diinfokan ya dihubungi juga dari Bluko untuk representatif ya dan mempersiapkan diri untuk melakukan approach atau presentasi ya apa yang akan dilakukan oleh Marcos Alonso ini, apa yang akan dilakukan oleh Marco Silva di Chelsea untuk musim depan. Nah ini akan menarik ya, jadi sudah ada Andoni Iraola, sudah ada Xabi Alonso, dan juga sudah ada Marco Silva, yang 3 kandidat ini benar-benar sedang approach ya dari Chelsea untuk menjadi seorang pelatih Chelsea di musim depan. Marco Silva sendiri ini sebenarnya tidak terlalu mentereng ya, membawa Fulham di peringkat 9 di musim ini, berhasil 10 di musim ini berhasil stay di Premier League dan berhasil mungkin sedikit punya grit di Premier League setelah promosi di musim 2023 berarti ya. 2021-2022 ya. Nah, Marco Silva sendiri ini memiliki win rate sebesar 51,8% ya. Marco Silva ini berhasil memenangkan 3 gelar juara. Pertama kali dia menjuarai Liga Yunani ya, Liga Yunani bersama Olympiakos, kemudian dia menjuarai juga di Portugal bersama Sporting di tahun 2014-15 dan juara Championship ya EFL di Fulham di tahun 2021-2022. Nah, gue nggak tahu apakah nanti Marco Silva ini akan punya nama seharum Enzo Maresca, tapi dengan pelatih Portugal ini kita masih on off ya. Jose Mourinho berhasil menjadi salah satu legend Chelsea, dan Andres Villas-Boas juga pernah dicoba ya setelah menjuarai Europa League pada saat itu bersama Porto, treble winner ya pada saat itu, treble winner Europa League, dan ke Chelsea karirnya juga tidak mentereng ya. Tapi Marco Silva sendiri ini sebenarnya adalah pelatih yang lumayan sudah cukup senior sebenarnya. Jadi bukan seorang pelatih muda lagi ya. Ini pelatih berumur 48 tahun, mirip-mirip dengan Enzo Maresca. Perjalanan karirnya ini dia memulai karir di Portugal ya, bersama Sporting yang paling terkenal dan berhasil menjuarai Taça de Portugal. Itu seperti FA Cup-nya Portugal ya. Kemudian dia pindah ke Olympiakos. Di Olympiakos dia mencatatkan rekor yang luar biasa, 17 kemenangan. Kemudian dia ke Hull City pada tahun 2017, ya itu menjadi penyelamat Hull City. Pada saat itu ingin degradasi, walaupun di musim berikutnya Marco Silva gagal menyelamatkan Hull City dari degradasi ya. Kemudian dia ke Watford. Di musim itu juga dia sangat impresif, dan bersama Watford akhirnya Everton merekrut Marco Silva ya, dan finish di posisi ke-8 di awal musim. Tapi di musim kedua ini dia drop ya, dan akhirnya masuk ke zona degradasi sebelum digantikan oleh Carlo Ancelotti pada saat itu. Nah, ini Marco Silva menemukan kematangannya di Fulham pada tahun 2021, masuk ke Fulham di Championship pada saat itu ya, dan berhasil membawa Fulham juara di musim depannya dan promosi ke Premier League. Sampai saat ini berarti sudah sekitar 4 tahun ya dia memegang Fulham, membangun Fulham dari nol ya, dari tim yang porak-poranda sehingga menjadi tim yang cukup prestisius di Premier League. Jadi ini juga mungkin bisa menjadi konsiderasi, tapi buat gue pribadi Xabi Alonso mungkin pilihan yang paling tepat ya untuk membawa Chelsea menjadi tim yang minimal bisa berkompetisi untuk merebutkan juara ya, baik itu di Liga maupun di kompetisi Premier League ya. Dan sementara itu update dari Andoni Iraola. Nih Andoni Iraola juga katanya sudah sangat mendekati ya untuk melakukan pertemuan dengan para board director. Dan salah satu alasan kenapa Andoni Iraola ini juga mungkin akan menjadi pilihan utama karena selama dia berada di Bournemouth, ini Andoni Iraola tidak pernah komplain sedikit pun mengenai pemain ya. Dia tidak terlibat dalam rekrutmen pemain, dia tidak terlibat dalam penjualan pemain, bahkan dia tidak terlibat dalam penjualan beberapa pemain bintangnya yang pergi ke berbagai tim-tim besar Eropa ya. Nah, ini juga diakui oleh Matt Lowe ya dalam podcastnya, bahwa Andoni Iraola tipikal pelatih yang hanya
fokus untuk memanage tim ya. Berarti ini coach bukan manajer ya, dan ini kemungkinan besar yang sangat disukai oleh Bluko, seorang pelatih yang mungkin memiliki kapabilitas dalam coach, Premier League experience, tapi tidak terlalu ribet soal transfer pemain. Dan Andoni Iraola katanya bisa memanfaatkan seluruh pemain yang ada, berarti dia mungkin tidak terlalu sulit untuk melakukan adaptasi dalam permainannya ya. Ya kita lihat apakah ini yang mungkin bisa menjadi jawaban dari keinginan Bluko ya, membawa pelatih yang yes man tapi juga berkualitas. Menurut gue sih selama ini adalah bisa membawa prestasi ke Chelsea, gue akan support. Tapi berdasarkan dari apa yang terjadi ya, Chelsea tidak pernah punya pelatih yang bisa mendongkrak Chelsea jauh lebih baik lagi ketika situasi seperti ini. Jadi mungkin memang Bluko secara mindset harus segera diubah. Bluko harus memberi wewenang penuh untuk seluruh pelatih ya, untuk bisa membuat keputusan dan juga rombakan-rombakan apa yang terjadi ya. Nah, kemudian dari statement yang ada di Chelsea ya, ini Chelsea juga menyatakan, para sporting director dari Insider ya, Chelsea tidak ingin mengambil resiko lagi di pemilihan pelatih baru kali ini ya. Jadi ini benar-benar pelatih yang matang dan juga bisa membawa Chelsea untuk menjuarai Premier League, karena aim-nya adalah Premier League ya. Ini berdasarkan dari Sky Cafe. Sky Cafe adalah Cafe Solhekun, salah satu jurnalis seniornya Sky Sport. Kemudian juga katanya Chelsea akan merekrut pemain berpengalaman di musim panas ini ya. Katanya sih Chelsea sudah pernah ingin merekrut Virgil van Dijk dan juga Mohamed Salah pada saat mereka sedang bernegosiasi kontrak baru di Liverpool, tapi sayangnya itu gagal. Kalau itu memang benar terjadi, mungkin memang Chelsea punya cara dan peluang sendiri untuk mendapatkan para pemain yang experience ya, dan semoga aja ini yang bisa menjadi jawaban dari Chelsea untuk musim depan di tengah para pemain muda ini ya. Nah, kemudian ada berita juga transfer update Anthony Gordon, katanya yang sedang diincar oleh Chelsea dan tidak mesti mendapatkan UCL spot ya, karena saat ini Newcastle juga sedang porak-poranda di posisi papan bawah, dan Anthony Gordon ini merupakan pemain yang dari Everton ditransfer ke Newcastle, awalnya wonderkid ya, dan sekarang bertransformasi menjadi salah satu winger yang sangat mematikan di Premier League. Walaupun nyebelin ya kalau setiap melawan Newcastle, tapi gue pribadi sangat happy seandainya Anthony Gordon benar-benar bergabung bersama Chelsea. Ini jauh lebih baik daripada Jimmy Gittens, jauh lebih baik daripada Garnacho, dan gue berharap Anthony Gordon ini salah satu winger eksplosif yang bisa membantu Liam Delap ya untuk mendapatkan gol, dan juga Joe Pedro. Jadi ini harapan gue, semoga berita ini benar-benar terjadi ya. Kemudian ada update news juga dari Mykhailo Mudryk ya. Ini yang katanya masih menjadi pertanyaan saat ini, bagaimana nasib Mykhailo Mudryk di Chelsea. Sampai saat ini Mudryk belum ada keputusan final apakah dia terbukti bersalah atau tidak. Nggak tahu ya, gue udah cari-cari beritanya apa yang membuat keputusan ini begitu lama ya, karena katanya masih banyak investigasi yang harus dilakukan. Dan sanksinya itu adalah suspension selama 4 tahun, dan saat ini Mudryk berarti sudah tidak bermain sepanjang 1 musim ya, sejak ditetapkan sebagai tersangka doping. Dan ini berarti kalaupun nanti keputusan finalnya 3 tahun atau di tahun depan ya, ini apakah nanti akan mengurangi masa suspensionnya atau justru menambah ya. Jadi dari setahun sekarang ada final decision, 4 tahun kemudian dia harus disuspend lagi. Dan ini membuat kekhawatiran dari pihak Shakhtar Donetsk ya, karena ini terkait dengan klausul pembayaran 30 juta pound sterling dari Shakhtar Donetsk. Kalau seandainya memang Mykhailo Mudryk ini gagal tampil di Chelsea 1 musim lagi, kemungkinan besar Chelsea akan memutus kontrak Mykhailo Mudryk, dan petinggi Shakhtar ini mengkhawatirkan hal itu terjadi. Jadi mereka benar-benar berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa Mudryk ini tidak bersalah. Nah, bagian ini boleh juga Bluko ya menyuruh orang lain untuk membuktikan, karena memang ada keuangan yang terlibat di sini. Jadi Shakhtar Donetsk akan dengan sangat senang hati membantu Chelsea untuk membuktikan bahwa Mykhailo Mudryk ini tidak bersalah ya. Kemudian ada juga update informasi dari Liverpool yang katanya tidak ingin diburu-buru untuk tampil di akhir pekan nanti ya, di hari Senin ini melawan Nottingham Forest, karena di minggu kemarin Liverpool sudah terlihat bermain 90 menit bersama Chelsea U21. Jadi sudah mulai fit, sudah mulai menemukan ritmenya, dan nggak tahu ya apakah nanti Liverpool bisa bermain melawan Nottingham Forest atau nanti justru di laga melawan Liverpool dan juga Spurs atau final FA ya. Nah, ini kita harus pantengin terus ya, dan semoga aja nih Liverpool bisa bermain di sisa musim ini. Nah, kemudian ada info juga dari transfer out. Ini Joe Pedro yang katanya
akan diincar oleh Barcelona seandainya Barcelona gagal mendapatkan Julian Alvarez dari Atletico Madrid. Saat ini Julian Alvarez merupakan hot pick dari Eropa ya, jadi cukup digadang-gadang juga ingin dibeli oleh Barcelona, terutama juga João Pedro juga katanya masuk dalam radar dari Barcelona. Tapi Julian Alvarez juga katanya sih masuk ke dalam radarnya Chelsea. Apakah nanti Julian Alvarez ini akan berlabuh ke Barcelona atau Chelsea? Seandainya Chelsea mungkin ada kemungkinan João Pedro mungkin akan di-offload ke Barcelona ya. Dan kita lihat nanti perkembangannya seperti apa sampai di musim panas nanti. Kemudian dari Barcelona juga, ini katanya Marco Correa juga memikirkan ya, consider untuk pergi dari Chelsea dan bergabung dengan Barcelona. Ini adalah isu yang cukup lama sudah berdengus ya dari Mundo Deportivo. Isu-isu soal kepergian dari Marco Correa ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru dan katanya Chelsea juga kemungkinan mengconsider menjual Marco Correa dengan harga 50 juta euro ya, dan ada mungkin beberapa salary yang katanya sih fit dengan Barcelona. Nah, kita lihat nanti seperti apa ini situasi yang terjadi dari Marco Correa di musim panas ini ya, karena dia sempat ngeluarin interview juga ya kemarin. Dan juga memang cukup santer terdengar ini kepergian Marco Correa ke Barcelona. Coba tulis di kolom komen menurut pendapat kalian, apakah João Pedro dan Marco Correa ini akan mempengaruhi kinerja Chelsea di musim depan seandainya mereka ditransfer out ke Barcelona ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen. Berita berikutnya ada dari Nicolas Jackson yang katanya kemungkinan ada kesempatan untuk dipinjamkan ke Juventus dan juga AC Milan ya. Duo raksasa Serie A Italia ini sedang memonitor kemungkinan Nicolas Jackson. Dan kemarin kita udah bahas juga Andoni Iraola ini menjadi salah satu pelatih yang cukup menyukai Nicolas Jackson ya, dan kita lihat nanti seperti apa perkembangan Nicolas Jackson. Kalau gue berharap sih dia kembali ke Chelsea supaya bisa membantu lini depan Chelsea ya, supaya lebih gacor lagi di musim depan. Ada berita juga dari Wonderkid ya, ini Nathan De Cat, The Kucing ya, pemain 17 tahun dari Belgia. Ini sebagai central defensive midfielder di Anderlecht dan katanya sedang masuk dalam incaran Chelsea dan akan menjadi salah satu part of projectnya Chelsea dalam membangun pemain muda ya. Tapi belum ada penawaran resmi dan juga ini baru informasi aja, dan Chelsea melakukan scouting, background check dan lain-lain ya. Gue pribadi belum tahu ini Nathan De Cat ini seperti apa permainannya, tapi kita tahu pemain-pemain Belgia terutama midfield ya, ini juga punya kemampuan yang baik dan juga strong ya, biasanya kuat-kuat dan cukup berfungsi dengan baik dalam satu sistem di sebuah tim ya. Semoga aja nanti Nathan De Cat ini nggak mahal, yang penting itu kalau pemain muda kita nggak tahu potensinya seperti apa, yang penting merekrutnya dengan harga yang wajar aja ya, jangan sampai kita beli kucing dalam karung ya, karena namanya juga The Cat. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga video ini supaya informasi ini bisa sampai ke true blue lainnya. Dan yang paling penting adalah subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan buat kalian yang suka sama video ini, kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak yang tahu tentang Bridge of Blue. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once you always be blue, up the Chelsea.